struktur organisasi pertama yang memunculkan nama Dr. Saleh itu adalah struktur organisasi yang awal, karena beberapa saat setelah itu ada Kongres Budi Utomo dan kepengurusannya juga berganti dengan kaum yang lebih tua lah pada saat itu. Santai-santai dulu, ngopi dulu nih sama Mas Yanto nih. Mas Yanto. Kopinya sudah Kopi. datang. Ya. Terima kasih ya. Wah, terima kasih. Ini khas minuman ini yang dulu diperebutkan oleh kolonial penjajah ya. Oh iya. Rempah-rempah, Kopi. Nah, justru. Kalau di Probolinggo gula. Kenapa? Kalau di Probolinggo gula. Probolinggo gula justru ya. Iya. Oh, Pak Ketumnya masih. Iya. Di Dringo ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Suaka, jumpa kembali di podcast Suaka edisi kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah panjang tentang pejuang pergerakan nasional, yaitu Dr. Muhammad Saleh. Dr. Muhammad Saleh selaku dokter pribumi pertama di Probolinggo, dia juga aktif dalam pergerakan nasional. Dan kita juga akan membahas lebih jauh ke sepak terjang dan kiprah perjuangan Dr. Muhammad Saleh ini langsung datang dari narasumbernya. Beliau adalah Rizky Nur Andrian. Assalamualaikum Rizky Nur Andrian. Saya panggilnya nih Bang Rizky atau Mas atau Bapak nih? Rizky aja nggak apa? Rizky Nur Andrian ya, Bang ya, Rizky ya. Rizky aja. Biasanya ini saya suka mengulik tentang nama-nama. Biasanya kan kalau dalam suku Jawa itu kan suka mengelaborate lebih dalam tentang nama ya. Apalagi saya suka mengelaborate nama belakang gitu. Jangan-jangan Andrian ini adalah ada silsilah sendiri dari keluarga Andrian gitu. Iya. Kalau Andrian sendiri sebenarnya simple. Karena dulu ayah saya waktu muda suka dipanggil Andre. Jadi diturunkan ke saya, Andrian aja deh namanya gitu. Oke. Jadi nggak ada filosofis yang terlalu wah gitu. Tapi sepertinya kalau Andrian ini kita lihat dari beberapa banyak literasi, kayaknya nggak ada nama Andrian di suku-suku di Indonesia nih. Nah itu, saya juga bingung waktu awal. Tapi terima kasih banyak sekali Bang Rizky sudah hadir di podcast kita kali ini untuk membahas lebih banyak tentang sejarah dan kiprah ya perjuangan Dr. Muhammad Saleh yang hingga akhir hayatnya ada di kota Probolinggo. Yang dulunya Dr. Muhammad Saleh ini sekolah ya, sempat menempuh pendidikan di sekolah Scovia. Ya, Scovia yang dulu awalnya itu adalah nama sekolah Jawa ya di Indonesia, kemudian berubah nama menjadi Scovia. Dan kenapa secara kiprahnya menurut saya ya, Dr. Muhammad Saleh ini secara checklist ini sudah memenuhi banyak sekali checklist sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia gitu kan. Karena pada waktu itu pada era-era awal 20-an ya, kira-kira pada awal 20-an itu Belanda menerapkan gaya barunya, politik baru yang namanya politik etis gitu kan, atau politik balas budi. Sehingga itu menggiring banyak sekali pemikir-pemikir atau intelektual Indonesia atau intelektual interbumi untuk sekolah gitu kan. Dan inilah nanti yang menjadi cikal bakal pergerakan pertama nasional Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal awal lahirnya organisasi perhimpunan kebangsaan untuk kali pertamanya, yaitu Budi Utomo. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kiprah Budi Utomo, kita lebih banyak elaborate ya tentang sejarah panjang pergerakan, perjuangan sekaligus pemikiran Dr. Muhammad Saleh. Kita simak melalui video yang akan ditampilkan dari Museum Kebangkitan Nasional. Ternyata Pak Dr. Muhammad Saleh ini belum menjadi pahlawan nasional ya. Padahal jasa-jasa beliau menurut saya banyak begitu bagi Republik ini. Nah, tapi memang akhirnya ya mungkin dari tema sekarang ini. Nah, ini ada Pak Rusdi Hussein ya. Nah, Pak Rusdi Hussein ini akan saya bacakan CV-nya. Nah, beliau ini gelarnya itu
Dr. Rusdi Hussein MHum. Nah, ini juga beliau seingat saya bertemu 2 kali secara langsung. Yang pertama di UHAMKA, Pak Rusdi ya, mungkin dulu kalau masih ingat bersama Pak Anhar Gonggong. Nah, jadi beliau ini lahir 4 Juni 1945 di Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Raya. Nah, terus kemudian beliau lulus Fakultas Kedokteran, maka dari itu beliau ada gelar dokternya juga ya. Nah, ini dilantik sebagai dokter umum pada awal tahun 1973. Tahun 1990 lanjut pendidikan pasca sarjana di farmakologi FKUI tahun 2000. Nah, terus yang uniknya dari Pak Rusdi Hussein mengambil S2-nya lagi gitu ya. Di Fakultas Sastra UI mengambil jurusan sejarah, selesai tahun 2003, terus 2004 ngambil S3-nya lagi ya Pak Rusdi di FIB UI. Nah, ini judul disertasinya yang kemudian menjadi buku Sejarah Diplomasi Indonesia Belanda di Linggarjati, selesai tahun 2008. Saya dengar dari beliau sampai ke Belanda begitu ya. Dan promosi dokter beliau awal tahun 2009. Nah, ini beberapa jabatan ya yang saya lihat begitu. Sejarawan di berbagai yayasan, ada Yayasan Bung Karno, Yayasan Tentara Peta, terus kemudian Ketua Yayasan Perapatan 10. Beliau sempat, mungkin sampai sekarang mungkin ya Pak Rusdi ya, anggota Ikatan Dokter Indonesia, terus kemudian mengikuti MSI juga, Masyarakat Sejarawan Indonesia. Nah, terus selanjutnya di sini bersama Ali Alatas, Pranseda, Haryono, Urip Santoso, dan Hatas dan juga Jimmy mendirikan Asosiasi Persahabatan dan Kerjasama Indonesia-Portugal pada tahun 2003. Nah, 2007-nya beliau mendirikan Himpunan Sejarah Kedokteran Indonesia. Nah, tadi yang sempat disinggung oleh Pak Rusdi ya. Nah, ini sempat cerita Pak Rusdi disertasinya pengennya sejarah kedokteran gitu, tapi karena promotornya belum bisa ya, Pak Rusdi akhirnya membahas tentang lingkungan. Nah, beliau sempat menjadi dokter juga tahun 1975 di bawah naungan Departemen Kesehatan RI. Nah, bertugas di Jawa Timur dan juga Jakarta, pensiun tahun 2000. Setelah menjadi sejarawan aktif dalam pembangunan permusiuman sebagai kurator. Nah, ini beliau mengerjakannya baik itu parsial maupun total, seperti di Museum Perindingan Linggarjati, Museum Kebangkitan Nasional, Rumusan Naskah Proklamasi, Presiden Balai Tirti yang ada di Bogor, dan kemudian Museum Pendidikan Dokter nih, yang ada di Salemba ya, terus kemudian menjadi tim penulis di Kompas. Wah, ini banyak pengalaman dari beliau, saya mah kalah jauh gitu ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, mungkin Pak Rusdi akan membahas mengenai fokusnya ya, mengenai Profesor Abdul Rahman Saleh yang tadi sempat disinggung oleh Pak Sarwo, yang sekarang menjadi nama bandara juga di Malang. Nah, kalau saya lihat kita antara ayah dan juga anak ini seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim ya. Nah, kalau bedanya beliau berdua itu menjadi pahlawan nasional, nah, sedangkan Dr. Muhammad Saleh belum menjadi pahlawan nasional. Nah, mungkin ini menjadi menjadi pemantik kita untuk menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional. Nah, tapi Pak Rusdi akan sendiri di Profesor Abdurrahman Saleh. Nah, mungkin dipersilakan Pak Rusdi Hussein untuk berbicara. Ya, terima kasih Pak mungkin bisa moderator, Pak Nur. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Agus nih, saya diminta untuk berbicara di sini. Yang terhormat teman-teman dari Museum Kebangkitan Nasional yang telah mengizinkan saya untuk ikut berpartisipasi di dalam webinar dengan tema Kiprah Ayah dan Putra untuk Bangsa dari Dr. Muhammad Saleh dan Dr. Abdurrahman Saleh. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarwo Adi juga, saya sudah sempat kontak suara ya kepada Pak Nur. Betul, saya sudah lama kenal beliau
Tidak lepas juga saya sudah berbicara dengan putra dari Pak Abdurrahman Saleh, Pak Triawan, Pak Wangki, yang pada hari ini bisa hadir. Terima kasih. Dan tidak lupa saya kepada Pak Joni. Memang saya lama tak bertemu, dengan terakhir juga ketemu. Ya berkaitan juga dengan suatu pertemuan ilmiah gitu ya. Para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini kita akan berbicara dua sosok dokter. Apapun juga namanya dalam pembahasan ini, keduanya adalah dokter. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Saleh, lulus dari Sofia, School of Planning Van Inlandse Artsen, Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi, tahun 02 dimulai. Beliau itu mulai pendidikan tahun 03, jadi berbarengan lah Sofia dibuka ketika itu. Tapi berbeda dengan apa namanya yang dibayangkan ketika itu, Mas Sofia itu masih di Jalan Rumah Sakit namanya ya. Jadi Pak Muhammad Saleh itu adalah seorang dokter yang ketika itu sempat mengenyam pendidikan di Sofia, dan beliau itu ketika apa namanya berpengalaman sebagai mahasiswa, ketika itu salah satu tonggak sejarahnya adalah berdirinya Budi Utomo. Beliau adalah pendiri dan aktivis. Seperti biasa di dalam sejarah Budi Utomo itu, para Stofianen ini yang berkiprah di bidang Budi Utomo, yang berkiprah di organisasi Budi Utomo itu sempat aktif tapi tidak terlalu lama. Waktu tahun 09, 010 itu sudah tidak aktif lagi, tentu saja berkaitan dengan aktivitas sebagai profesi, orang profesi, dan tugas ke daerah, perjalanan panjang. Tapi terkait kepada putra beliau, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh, foto yang di sebelah kanan itu bukan Sofia. Beliau itu memang tempat terdaftar sebagai mahasiswa Sofia, tetapi ketika itu terjadi perubahan sistem pendidikan dari yang 10 tahun itu, 9-10 tahun pendidikan Sofia, karena dimulai dari lulus sekolah dasar gitu ya, itu berpindah menjadi KKS, Kenis Kendekau School, yang ketika itu dimulai tahun 27. Masa pendidikan saya berusaha mencari beliau itu masuk tahun berapa sempat di Sofia, katakanlah begitu ya, sebentar. Kemudian ada kewajiban kalau mau mengikuti pendidikan yang model baru itu yang namanya KKS itu harus mengambil ijazah sekolah menengah umum di luar. Jadi sempat berhenti dulu sebentar, kira-kira sekitar tahun 25-26 beliau itu di Sofia, dan baru nanti setelah mengikuti pendidikan di Malang, sekolah menengah, namanya bahasa Belandanya AMS, ya, itu sekolah menengah setingkat dengan SMA di zaman Indonesia Merdeka, itu SMA. Nah, AMS di Malang itu AMS B, jadi pendidikannya jurusan B, dan selesai kemungkinan besar itu sudah mendekati tahun 30, mungkin tahun 30, saya nggak tahu. Beliau baru masuk KHS. Jadi beliau itu bisa melalui pendidikan selama 6 tahun, sebagaimana seyogyanya sebuah pendidikan modern kedokteran, yang juga pengalaman yang sama telah saya alami waktu saya ikut di FKUI itu 6 tahun. Jadi jadilah Dr. Abdurrahman Saleh dokter tahun 36 kira-kira begitu, dan beliau diterima sebagai staf
pada bagian faal. Ilmu faal itu pada saat itu masih bergabung dengan biokimia. Jadi satu ya, biokimia dan faal waktu itu. Belakangan berpisah. Bagian faal itu di lantai 2 menjadi sebuah kenangan karena tidak bisa digambarkan lagi sekarang. Saat ini sekolah kedokteran sudah pindah ke Depok, ya sudah berbeda lah. Di sana itu bagian faal itu ya masih ada mungkin sebagai penelitian, tapi sudah berbeda tentu. Tapi ada hal yang istimewa di sana, ada prasasti yang menggambarkan. Itu adalah salah satu daripada peninggalannya dari Dr. Abdurrahman Saleh, yaitu tempat tersebut sempat dipakai sebagai radio. Namanya Radio Free of Indonesia, gitu ya. Ketika itu ada cerita tersendiri lah. Sebelum nanti berpindah ke Menteng Raya, menjadi cikal bakalnya RRI dan selanjutnya. Nah, sebagai ayah dan anak tentu saja Dr. Abdurrahman Saleh ini bersaudara 9 orang yang ada ya, sebetulnya 11 tapi 9 orang yang ada. Di sini beliau anak ketiga bersama Dr. bersama Dr. Muhammad Saleh. Ini sudah di Probolinggo. Seperti kita ketahui, Dr. Muhammad Saleh itu di dalam karirnya berkelana sebagai dokter lulusan Stufia, tentu saja bersedia untuk ditempatkan di mana saja ketika lulus. Sempat keluar Jawa, Koloni Diale itu di Sulawesi, sampai berputar-putar banyak tempat. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Sarwo. Akhirnya Dr. Muhammad Saleh menetap di Probolinggo. Beliau sebagai katakanlah sebagai kepala dinas ya, seorang dokter yang berfungsi ketika itu semua. Ya, saya juga punya pengalaman. Cuman kalau saya tingkat kecamatan, Dr. Muhammad Saleh tingkat kabupaten begitu. Tapi kurang lebih hampir sama. Kita ini urusan kesehatan itu meliputi dari segala aspek, mulai dari klinik, kesehatan ibu dan anak, kemudian juga kesehatan sekolah, sampai urusan keluarga berencana dan segala urusan mengenai pengobatan penyakit menular dan sebagainya. Di dalam kekaryaan beliau itu sempat membangun di rumahnya itu sebuah pelayanan kesehatan. Saya rasa praktek pribadi, tetapi ada rumah sakit di situ bisa melayani rawat inap di situ ya, sebagai digambarkan adanya tempat tidur dan sebagainya. Tapi ada hal yang penting, salah satu ya kan, dari Dr. Muhammad Saleh ini agak berbeda dengan Dr. Abdurrahman Saleh yang nanti berkiprah berprofesi di luar dunia kedokteran sebagai penerbang dan sebagai anggota TNI AURI. Belum, jangan maju dulu, mundur lagi. Jadi rumah ini sebetulnya adalah rumah pribadi yang difungsikan kemudian menjadi rumah sakit kecil gitu ya. Saya rasa sebelum ada rumah sakit RSUD, rumah sakit ini berfungsi ganda gitu. Di depan rumah ada patungnya beliau. Kenapa seperti itu? Karena kemudian rumah ini dijadikan museum. Saya disampaikan, tentu saja saya sebagai pemerhati dari Dr. Muhammad Saleh mengharapkan bisa berkembang. Kalau mungkin ya, kita bisa melengkapi dengan foto-foto tidak hanya Stovia, tetapi Budi Utomo. Itu kita punya koleksi foto yang cukup banyak, Pak Sarwo, mengenai Stovia dan Budi Utomo ya, yang bisa dipajang melengkapi, mungkin semoga sudah ada di sana. Tetapi hal-hal lain yang ingin diketahui oleh orang-orang museum adalah karya-karya beliau.
Karena Dr. Muhammad Saleh ini berbeda dengan Dr. Abdurrahman Saleh, beliau aktif di politik. Jadi mulai dari Budi Utomo ya sebagai aktivis dalam perjuangan kebangsaan itu, ya kan. Sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan Mei, ya kan. Sekarang bulan Maret, April, Mei, tanggal 20 Mei selalu kita peringati sebagai lahirnya Budi Utomo. Jadi seyogyanya museum ini bisa memiliki itu. Kami bersedia membantu, koleksi kami cukup ya, tentu saja juga dengan Stovia, karena bagian yang penting daripada Dr. Muhammad Saleh adalah beliau adalah angkatan, bisa dianggap sebagai angkatan pertama. Stovia mulai tahun 02, ya kan, Dr. Muhammad Saleh masuk tahun 03. Dan tentu saja segala sesuatunya, pengalaman daripada pendidikan di Stovia itu menjadi bermakna sekali untuk disampaikan di dalam museum. Kemudian Dr. Abdurrahman Saleh di dalam kekaryaan beliau, profesi beliau itu adalah seorang yang serba bisa, multi talenta namanya sekarang begitu ya. Jadi seperti digambarkan di sini, enggak mundur lagi mundur. Dari Dr. Muhammad Saleh tadi saya sampaikan masuk pendidikan pada tahun ini beliau sebagai siswa tahun 03, ketika itu Stovia masih di jalan rumah sakit, masih di Queenie itu ya, dan kemudian beliau itu aktif sampai dengan nanti berlabuh di Probolinggo pada tahun tahun 30-an lebih ya, tahun 30-an, dan beliau di sana dan meninggal pada tanggal 2 Maret tahun 52. Beliau itu lulusan Stovia tahun 1911. Menarik. Itu bisa kita gambarkan. Kenapa? Sebagai gambaran, Stovia masih bernama Stovia ketika pindah ke Salemba, yaitu pada tahun 20. Ketika itu Dr. Muhammad Saleh belum ngalamin pindah ke Salemba. Yang mengalami adalah Dr. Abdurrahman Saleh. Jadi beliau ditugaskan di banyak tempat itu, mulai dari di luar Jawa tentu saja, ya sempat di Boyolali sebentar, dan di Sulawesi Tengah ya. Kemudian beliau kembali ke Jawa, Bondowoso, kemudian Pasuruan, Jawa Timur, masih lingkungan Jawa Timur, dan terakhir beliau berlabuh di Probolinggo. Dan seperti diketahui, beliau memiliki 11 orang anak, melahirkan ibu, dan yang hidup adalah 9 orang. Terus slide. Bagi siapa yang mengalami kuitang ini, bukan hanya Dr. Muhammad Saleh saja menikah dengan orang Betawi, banyak yang lain juga. Jadi ada kebiasaan mahasiswa ini memang rapat dengan masyarakat sekitarnya, sehingga tidak aneh. Tetapi ibu itu ada keturunan dari Sulawesi. Ayahnya itu adalah orang dari orang Bugis yang kemudian menikah juga dengan orang Betawi. Jadi yang tadi disebut-sebut segar Bu Unde itu orang Betawi, ibunya juga akhirnya orang Betawi, ketemu dengan Pak Muhammad Saleh, akhirnya berkepanjangan. Beliau menikah dan memiliki 11 orang anak, ya kan. Kalau Dr. Muhammad Saleh aktif di bidang politik, ya, sebagaimana diceritakan tadi juga aktif, akhirnya ikut mendirikan Parindra tahun 36, ya kan. Beliau itu sebagai aktivis, sahabatnya Dr. Sutomo. Parindra berdiri di Jawa Timur sebagai partai yang gabungan dari partai ex Budi Utomo dan sebagainya. Saya rasa cukup sekian ya mengenai bahan dari Pak Dr. Muhammad Saleh dan Pak Abdurrahman Saleh. Yang keduanya sekali lagi adalah seorang dokter, orang medis yang multi talenta, keduanya kemudian berkiprah. Selain beliau itu Dr. Muhammad Saleh sebagai seorang politikus,
yang aktif di beberapa kegiatan politik adalah seorang dokter. Sedangkan Dr. Abdurrahman Saleh di samping dia adalah seorang penerbang, seorang apa namanya pejuang kemerdekaan, ya kan, yang gugur pada tahun 47. Beliau juga seorang dokter. Keduanya lulusan dari ketika itu bernama Stovia, pindah menjadi apa namanya sempat menjadi GHS, dan tidak tertutup daripada peluang yang mengalaminya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang saat ini resmi berada di, namanya juga masih FKUI, tetapi tentu saja bersama-sama dengan fakultas lain jadi lebih kecil gitulah ya, sehingga dekan Fakultas Kedokteran itu masih berada di Salemba 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kalau ada hal-hal yang kurang tepat, saya minta maaf, Pak Nur. Baik Sobat Suaka, setelah kita melihat video dari Museum Kebangkitan Nasional, kita akan telah jauh memahami dan mengetahui tentang kiprah perjuangan, pergerakan, dan pemikiran Dr. Muhammad Saleh. Dan kita tahu pada saat itu ya, pada era-era saat itu Dr. Saleh bersama 8 sahabatnya ya. Dan juga kita ketahui ada tokoh yang paling penting di situ adalah Dr. Sutomo. Dan pada saat itu adalah era-era pergerakan nasional. Dan disitulah munculnya cikal bakal awal berdirinya Perhimpunan Kebangsaan untuk kali pertamanya. Dan inilah ada relevansinya nanti tentang Hari Kebangkitan Nasional yang selalu kita peringati di Indonesia setiap tahunnya. Baik, kita sebelum lebih jauh nih ya berbicara tentang sepak terjang pemikiran-pemikiran beliau dan pergerakan-pergerakannya. Karena memang sejarahnya sejak saat muda ini Dr. Muhammad Saleh sudah concern ya, selain di bidang kedokteran, ia sudah mengabdikan dirinya untuk ikut aktif dalam pergerakan-pergerakan perjuangan kemerdekaan pada saat perang kemerdekaan dulu gitu. Belum jauh ini gimana sih pendapat Bang Rizky dengan kata-kata pribumi? Dan ini sampai sekarang eksis loh. Masih sekarang. Dalam buku-buku sejarah, buku-buku literatur. Ini kalau misalkan kita nggak luruskan sampai sekarang, Sobat Suaka ini. Ini ya, gimana? Jadi kan pribumi itu kan sebenarnya turunan dari Belanda ya. Jadi zaman dulu Belanda emang suka mengelompokkan etnis gitu ya. Contohnya di Probolinggo sendiri lah, Probolinggo sendiri kan kalau kita lihat dari struktur kota kan emang Belanda banget kan, ngotak-ngotak apa persegi kayak gitu. Terus kalau dilihat di Probolinggo itu di Suroyo terus ada Suyoso sampai Dr. Muhammad Saleh itu pemukimannya Belanda. Terus memang sampai sekarang ya ada pemukiman kampung Belanda. Ini kampung etnis ini gitu kan. Terus ada lagi agak ke timur di sepanjang Sungai Kalibanger, Sungai Banger atau ya kalau sekarang peninggalan yang bisa dilihat kelenteng lah. Dulu itu emang pemukiman Chinese. Ya karena dulu orang Chinese datang untuk berdagang lewatnya Sungai Banger, jadi mereka bermukimnya di situ. Terus yang terakhir itu pribumi atau orang Belanda nyebutnya Inlander. Jadi itu timurnya dari pemukiman Chinese. Jadi di daerah mana itu ya? Mangunharjo ke timur lah itu. Itu wilayah pribumi sama daerah utara dekat dengan pelabuhan. Jadi emang pembedaan itu emang berasal dari Belanda, nggak cuma dari pemukiman ya, dari sekolah aja. Dari sekolah aja Belanda sudah membedakan. Misal kalau sekolah dasar ada namanya ELS. Koreksi kalau salah ya, ada Europese Lager School, yaitu sekolah dasar khusus untuk bangsa Eropa, Belanda dan Eropa. Iya. Jadi mereka mengkhususkan pendidikan mereka
Jadi sekolah yang khusus untuk anak Belanda itu guru-gurunya pun khusus dari Belanda dan sudah istilahnya udah bagus lah, udah dijamin kualitasnya lah kalau Oke. untuk sekolah orang Belanda ini. Sementara kalau sekolah orang apa ya, pribumi itu biasanya kualitasnya beda, kualitas pendidikannya bakal Betul. dibedakan oleh mereka. Jadi apa ya, pribumi ini untuk Ya, membedakan, kelas untuk 3 lah iya misalnya. apa ya, untuk mengsegmentasi Cuma masyarakat mungkin lah ya, mungkin ya, menurut saya Bang Iya. Rizky ya, kalau mungkin misalkan pada saat itu dibawa sampai kondisi sekarang, mungkin istilah pribumi ini bisa dibilang hate speech kali. Iya, Karena mungkin pada masa waktu itu kan pada era-era kolonial, jadi kita tidak bisa leluasan untuk bersuara. Karena ini kan dibilang secara historical punya sejarah yang panjang gitu kan, kenapa kata-kata pribumi ini cukup disematkan kepada kelas-kelas bawah asli iya, Indonesia asli gitu. Indonesia. Kalau masalah letak geografis dan lain sebagainya itu kan biasanya kaitannya dengan transaksi sosial, transaksi ekonomi, bagaimana saudara-saudara dulu kan datang ke Iya, Indonesia gitu ya. Tapi cukup banyak tahu nih ilmu dari Bang Rizky sendiri tentang antropologi dan sebagainya. Backgroundnya Bang Rizky ini sebenarnya Eh, bisa iya, jadi mungkin sebagai penulis kah atau peneliti sosial atau antropologi? jadi walaupun di sini saya narasumbernya sebagai apa ya, sejarah Dr. Muhammad Saleh, tapi background saya dulu antropologi Oke. di Universitas Airlangga. Universitas Iya, Airlangga ya. antropologi. Dan Jadi saat ini profesinya sebagai untuk saat ini saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo sebagai pamong budaya. pamong budaya. Pamong budaya. Jadi spesifiknya di subkoordinator sejarah dan tradisi. Di pamong budaya. Pamong budaya. Yang bahasanya pamong budaya kayak etnis banget. Iya. Pamong budaya. Mamong. Memamong budaya. Pamong budaya. Oke, ini lebih jauh gimana tentang apa relevansinya dengan kebangkitan nasional? Iya. Kan kebangkitan nasional ini diperingati 20 Mei ya. 20 Mei. 20 Mei. Jadi kalau ditarik ke belakang, kenapa 20 Mei? Itu berdasarkan terbentuknya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo. Nah, kenapa kita bahas Dr. Muhammad Saleh di Hari Kebangkitan Nasional? Karena ada peran Dr. Muhammad Saleh, yaitu dokter pribumi pertama di Probolinggo dalam organisasi Budi Utomo itu sendiri. Jadi kalau meruntut dari background pendidikan, Dr. Muhammad Saleh sendiri sebenarnya lahir dari keluarga yang apa ya, ningrat atau priai ya. Iya, priai lah. Jadi punya, kalau kata anak zaman sekarang, privilege, punya privilege buat dapat pendidikan yang lebih baik dari kebanyakan masyarakat pada masa itu. Jadi waktu sekolah dasar Dr. Muhammad Saleh itu sekolah di LS Boyolali. Jadi beliau bersekolah di LS Boyolali, terus sempat berpindah juga sebenarnya. Itu masa menempuh pendidikan atau setelah kiprahnya di bidang kedokteran berpindah-pindah? Jadi itu masih sekolah dasar. Jadi sekolah dasar di LS Boyolali, terus sempat pindah ke Nganjuk. Iya. Jadi memang Nganjuk. ini ya, dengan privilege itu sih punya peluang lebih besar atau kesempatan lebih besar bagi Dr. Muhammad Saleh ini untuk belajar ilmu pendidikan sekelas Eropa ya kalau dulu ya. Karena di masa itu Stovia yang sekolah kedokteran yang ditempuh Muhammad Saleh itu tidak semua orang bisa, bahkan orang yang bisa bayar pun belum tentu bisa masuk. Jadi yang dipilih adalah orang-orang yang sudah bisa membaca, menulis, dan berbicara bahasa Belanda. Karena beliau sudah menempuh sekolah di LS tersebut yang memang bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Jadi Dr. Muhammad Saleh bisa
Tapi meskipun lolos di Dokter Saleh Sofia. sejak kecil ya, sampai usia 23 sampai 26-an kira-kira setelah lulus dari Sofia, walaupun banyak menyerap ilmu-ilmu yang notabene dari Belanda kan, Iya. ilmu-ilmu Iya, kedokteran atau betul. ilmu lainnya gitu kan, tapi nggak menghilangkan semangat revolusinya Dr. Muhammad Saleh ya, Iya. untuk benar-benar mempertahankan harga diri bangsa Indonesia gitu, untuk Iya. merdeka kan. Iya. Merdeka sudah harga mati sejauh Iya, ini. udah harga Betul, mati. Apalagi kan kalau melihat awal mula banget kelahiran Budi Utomo itu kan diprakarsai oleh Dr. Sutomo sendiri. Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo mengajak teman-temannya termasuk Dr. Muhammad Saleh untuk rapat lah pada tanggal 20 Mei 1908 itu. Rapat di Gedung Sofia yang memang tujuannya adalah untuk tujuan akhirnya sebenarnya untuk kemerdekaan Indonesia. Cuma pada saat itu awalnya adalah untuk pendidikan. Jadi Budi Utomo ini awalnya dibentuk untuk apa ya? Menumbuhkan Oke. akan kesadaran Terutama akan di ini pendidikan khususnya di pemikiran ya. Iya. Di dunia intelektualitas, pemikiran. Karena kalau saya baca sejarah kembali tarik ke belakang, itu seperti kita sampaikan di pengantar awal pada era 20-an ya. Pada awal abad 20-an itu kan kira-kira pada tahun 1900 sampai 2000-an kan. Dan Budi Utomo sendiri ini lahir pada tahun 1908. Dan memang pada waktu era-era awal 20-an itu pergerakan-pergerakan intelektual itu sudah tumbuh kan. Jadi banyak kaum-kaum intelektual yang sudah bergerak pada itu. Artinya pergerakan ini sudah mulai bertransformasi gitu, dari pergerakan bersenjata lalu kemudian pergerakan mulai pemikiran dan organisasi gitu. Jadi kan emang sebelum Budi Utomo berdiri emang kita sangat fokus dengan perjuangan melalui perang, melalui pertempuran dan lain-lain. Namun semenjak berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 ini sebagai pemantik. Budi Utomo ini kan berdiri di Batavia ya, Sofia. Tapi pengaruhnya itu ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi berbagai daerah di Indonesia mulai membentuk organisasi pelajar masing-masing. Nah, di sini saya sempat baca ada juga di Probolinggo, karena di Probolinggo dulu kan ada sekolah praja juga, ada beberapa sekolah dasar juga banyak ada di Probolinggo. Jadi memang Budi Utomo sebagai pemantik. Makanya kan lahirnya Budi Utomo yaitu 20 Mei itu dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Saya sangat setuju kalau memang Hari Kebangkitan Nasional, karena pemantik awal pergerakan organisasi dan melalui pemikiran-pemikiran itu. Budi Utomo sendiri kalau sejarahnya kan 1908 dan Dr. Muhammad Saleh itu awal masuk di Sofia yang dulunya adalah sekolah Jawa gitu, yang dulunya bernama sekolah Jawa, ini kira-kira 1903 ya. Berarti berdirinya Budi Utomo itu ketika Dr. Saleh masih menempuh pendidikan di Sofia. Masih menempuh. Dengan 8 sahabatnya itu ya. Iya. Sebenarnya di dalam rapat itu nggak cuma ada 8 orang, jadi ada beberapa perwakilan dari beberapa organisasi daerah juga yang turut datang di situ jadi saksi pembentukan Budi Utomo. Kalau Bang Rizky setuju enggak kalau misalkan ini bisa dibilang kali pertamanya organisasi pergerakan, pemikiran dan sebagainya, Dr. Muhammad Saleh ini bisa dikatakan sebagai bapak pergerakan nasional yang jadi nantinya cikal bakal Hari Kebangkitan Nasional di Indonesia. Karena jauh sebelum itu kan masih 1908 kan. Iya, 08 jauh dari era proklamasi kemerdekaan 1945. Iya, masih jauh. Jadi kalau menyebut Bapak Kebangkitan mungkin saya kurang gitu ya. Karena belum masih berani banyak bicara gitu lah ya. Belum berani bicara. Karena belum terkonfirm juga. Iya, belum terkonfirm. Cuma perannya atau peran beliau di Budi Utomo sebagai
organisasi yang memantik pergerakan secara organisasi di Indonesia itu memang saya akui, karena memang saya kemarin juga mencari-cari literasi, riset kecil-kecilan lah terkait Dr. Saleh itu sendiri. Jadi kalau untuk dibilang Bapak Kebangkitan Nasional, saya belum berani, cuma berperan. Beliau Karena, berperan dalam Hari posisinya Kebangkitan waktu Nasional. itu Dr. Muhammad Saleh sebagai komisaris di Iya, organisasi Budi iya. Utomo. Sebagai komisaris dari struktur organisasinya sebagai komisaris Budi Utomo. Dan memang setelah ini ya, setelah kurangnya mungkin banyak literasi sekarang kan, kurangnya literasi ya, minim literasi, mungkin kita juga nggak berani mengkonfirm ya secara langsung sebagai Bapak pertama Kebangkitan Nasional, tapi memang perannya sungguh besar ya. Iya, perannya. Dan setelah lulus pun Dr. Muhammad Saleh ini ditugaskan oleh Belanda, ini langsung pertama kali awal mula tugasnya di Jakarta, ya. Kemudian ke Boyolali, Jawa Tengah, lalu sempat ke Jember, ya. Bondowoso, sempat juga Pasuruan, di Sulawesi, ya. Sulawesi Tengah kalau nggak salah. Iya, di Kolonedale. Di Kolondale itu ya. Di mana itu? Provinsi Morowali kan. Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Dan hingga tahun 1923 itu jadi destinasi terakhir perjuangan kemerdekaan Indonesia Dr. Muhammad Saleh di Probolinggo hingga akhir hayatnya. Iya. Jadi kenapa kok dipindah-pindah? Karena emang status dari Dr. Muhammad Saleh ini adalah dokter sipil pemerintah. Jadi dokter sipil ya. Sekarang saya ngomong dokter sipil setuju. Sipil pemerintah. Daripada ngomong dokter pribumi pertama gitu. Karena ini dokter sipil pemerintah. Historicalnya panjang sekali, kata-kata rasis ini menurut saya. Iya. Kata-kata yang apa ya? Memarjinalkan lah istilahnya. Memarjinalkan. Ya, sekaligus untuk membuka literasi sobat suaka gitu kan. Gimana dulu sejarahnya kata-kata pribumi ini disematkan oleh Belanda. Karena memang Belanda kan nggak mau kan sama-samain sama rakyat jajahannya gitulah istilahnya. Berarti proses kelahiran Budi Utomo ini sempat dibahas di Jakarta atau di Probolinggo oleh murid-murid Stovia? Kalau awal mulanya memang di Jakarta, di Stovia, ya? Di gedung Stovia, gedung perkuliahan yang dipakai. Jadi tapi struktur organisasi pertama yang memunculkan nama Dr. Saleh itu adalah struktur organisasi yang awal, karena beberapa saat setelah itu ada Kongres Budi Utomo dan kepengurusannya juga berganti dengan kaum yang lebih tua lah pada saat itu. Tapi kan memang kalau biasanya dulu kan masih belum ada gadget ya, belum ada media sosial, dan biasanya kebiasaan orang-orang dulu kan menulis di diary. Apakah seminim itu literasi tentang Dr. Muhammad Saleh gitu, tentang pergerakannya, perjuangannya, dan pemikirannya? Kalau terkait literasi dari pengalaman catatan pribadi dari beliau? Iya, dari pengalaman saya kemarin mencari ya, riset kecil-kecilan lah. Jadi saya juga mencari di internet, di jurnal-jurnal ilmiah, terus dari catatan Belanda, dari koran-koran Belanda, di internet kan banyak sekarang koran Belanda, terus di museum juga masih ada peninggalan tertulis, dokumen-dokumen, cuma memang setelah belum kami pilah semuanya, belum dilihat semuanya, cuma beberapa kami lihat, kita belum menemukan catatan atau diary yang dari Dr. Muhammad Saleh. Namun ada beberapa catatan seperti surat kepengurusan PMI, terus ada surat dari atau ke anaknya seperti itu. Jadi untuk diary kita memang belum menemukan. Tapi sekarang masih proses ini kodifikasi atau kurasi menulis tentang biografi. Iya, sampai saat ini
kami masih mengumpulkan sebanyak-banyaknya sebenarnya. Mengumpulkan literasi yang berkaitan dengan Itu Dr. Muhammad Saleh sendiri. itu usaha dari Dinas Pendidikan juga ya? Iya, Dinas iya. Pendidikan Kota. Jadi kita juga mencari di rumah beliau yang sekarang jadi Museum Dr. Muhammad Saleh. Selain itu kita juga mencari di ini apa namanya koran-koran Belanda. Kalau dari putra-putra beliau apakah nggak ada catatan diari? Karena beliau ini kan punya 11 anak ya. Iya, 11 11 anak. anak. Dan juga selain dari yang paling menarik saya nih, paling menarik buat saya adalah cerita anak bungsunya, Suhartini. Suhartini ya. Suhartini itu kan sampai usia senjanya beliau juga sempat menceritakan ya tentang perjuangan ayahandanya ketika usia senja di Bandung. Dan cerita yang menarik dari Ibu Suhartini, anak bungsu dari Dr. Muhammad Saleh itu adalah Ibu Suhartini kan suka belajar ya. Yeah. Entah ini masih terkonfirm dalam buku sejarah atau enggak gitu ya. Dari literasi yang saya tahu itu ya, suka belajar buku-buku Belanda pada waktu itu kan. Nah pada waktu itu Suhartini ini membaca 2 buku sejarah kalau misalnya pada itu yang bunyinya Island ya. Inland. Yang ya, kalau Island dalam bahasa atau dialek Belanda ini adalah pribumi. Dan seketika sontak pada waktu itu ketika Dr. Muhammad Saleh melihat anak bungsunya membaca buku yang berjudul tentang Islander. Iya, sejarah Island yang kata sifatnya dari Islander ya. Iya. Sejarah pribumi, langsung dengan lemah lembutnya itu Dr. Muhammad Saleh mengatakan kepada Suhartini kecil pada waktu itu, anakku atau entahlah sebutannya seperti apa, Tini kecil ini mengatakan kalau bisa judulnya diganti. Itu pun adalah apa ya, suara hati sendiri dari Dr. Muhammad Saleh kan, karena masih risih dengan kata-kata island atau pribumi. Dan seketika itu Suhartini mengganti cover bukunya dengan kata apa ya dalam bahasa Belanda itu sejarah atau apalah gitu. Baru Dr. Muhammad Saleh mengatakan, nah inilah baru anak. Iya. Sebenarnya kalau kata inlands atau indis itu apa ya? Saya rasa bisa dikonfirmasi karena emang di catatan Dr. Muhammad Saleh itu beliau menuliskan Indis Arts yang artinya dokter Indonesia, bukan inlands. Betul. Jadi mungkin yang referensi yang dan anak mungkin beliau sudah benar buku sejarah harus diganti juga kali ya. Jadi nggak lagi menyematkan kata-kata pribumi di buku-buku literasi anak-anak kita gitu kan. Nah, itu betul. Nah, setelah kita selesai bicara tentang sebelumnya banyak kita bicara masih banyak kiprah dan perjuangan, apalagi pemikiran-pemikiran beliau dan peninggalannya yang masih sampai saat ini masih abadi ya di rumah pribadinya beliau sekaligus sebagai tempat prakteknya pada waktu itu ya. Yang sekarang di Museum Dr. Muhammad Saleh di Jalan Dr. Muhammad Saleh nomor 1. Nah, sebelum kita bahas mulai awal beliau ditempatkan di Kota Probolinggo ya, bagaimana pergerakan perjuangannya sampai perang kemerdekaan gitu kan. Kita santai-santai dulu, ngopi dulu nih sama Mas Yanto. Tapi sudah seberapa jauh nih progresnya menulis tentang biografi Dr. Muhammad Saleh? Saya nggak bilang udah jauh banget ya, cuma saya masih berusaha mengumpulkan referensi yang ada gitu lah. Dan data-data primernya dari ini ya, dokumen-dokumen. Iya, data primernya dari dokumen asli dari Dr. Muhammad Saleh. Catatan beliau? Iya, catatan beliau. Terus dari Andri juga. Ini Mas Yanto sudah datang. Kopinya sudah datang. Terima kasih. Wah, terima kasih. Ini khas minuman ini yang dulu diperebutkan oleh kolonial penjajah ya. Oh iya. Rempah, kopi. Kalau di Probolinggo gula. Kalau di Probolinggo gula. Probolinggo gula justru. Iya. Iya. Dringo ya? Iya. Ini kebalik nih kayaknya.
Kalau Mas Rizky ini sukanya kopi susu. Kalau aku yang hitam-hitam. Yang manis. hitam-hitam. Kita mengingatkan suasana-suasana perjuangan dulu Iya. ketika Dr. Muhammad Saleh ya berkumpul dengan pejuang-pejuang dulu ya, dengan kaum-kaum intelektual, murid-murid Stovia yang ada di Probolinggo, membahas pemikiran-pemikiran beliau. Tentunya kan ada hidangan-hidangan kopi. Nah, itu. Kalau nggak Silakan, gini silakan. kayaknya Nggak seru nggak kayak. seru ya. Bismillah. Tapi kalau misalkan ya, Dr. Muhammad Saleh itu tiba di tugas pertamanya itu kan dari Jakarta awal ya, Iya, dari Jakarta, terus Boyolali Jawa Tengah, habis itu ke Sulawesi Tengah, Iya, sempat Sulawesi, ke Jember, Bondowoso, Besuki, Pasuruan, Lumajang, dan Bangil. masuk pertama kali di Probolinggo Masuk pertama kali di Probolinggo itu pada tahun 1920. 1920. Iya, Berarti 1920. kalau kita tarik kelahiran Dr. Muhammad Saleh kan 1888, Iya, lalu masuk di kota Probolinggo 1920, kira-kira umurnya 32 32. ya, Iya, 32. 32. Dan tugas pertama kali Dr. Muhammad Saleh di Probolinggo sebagai sebagai dokter sipil juga. dokter sipil Iya, juga. dokter sipil pemerintah. Atau sudah bertugas di rumah sakit dokter ini, rumah sakit umum? Belum ya? Untuk itu saya masih belum pasti itunya, sumbernya lah. Karena dari literasi juga Dr. Muhammad Saleh bersama temannya yang dari Swiss itu kan di kota Probolinggo sempat bertugas di rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Dulu kan rumah sakit umum Koja Probolinggo, Iya. kan nggak salah ya. Dan kemudian pada tahun 1900-an lah, 1900-an atau 1960-an, 1980 atau 1960, kemudian beralih ke pemerintah kota Probolinggo. Iya. Dan kemudian berubah nama menjadi RSUD Dr. Muhammad Saleh, gitu kan. Diabadikan menjadi nama rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Dan memang sejarahnya Dr. Muhammad Saleh ini selain concern di bidang pendidikan, beliau juga di rumahnya ya, beliau yang dulu masih Jalan Laut nomor 1. Jalan Laut nomor 1 yang kini berubah nama jadi Jalan Dr. Muhammad Saleh nomor 1 Probolinggo. Beliau juga membuka tempat praktek pribadi ya. Iya. Kalau nggak salah di sebelah kanan rumah pribadi beliau. Mana ya? Sebelah selatan rumahnya. Saya sempat berkunjung ke Museum Dr. Muhammad Saleh sebelum berapa hari sebelum kita ketemu di sini nih. Dan saya sempat jiwa inilah semangat juangnya kembali naik ini ya. Ketika waktu itu saya melihat betul bahwa di rumah beliau ini ada tempat rahasia di loteng ya bagian atas kan. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, hari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Gimana? Sudah dinikmati kopi? Sudah. Nah, ini kan rasa-rasa nuansa perjuangan dulu ya, dengan meja etnis gitu kan, makanan-makanan tradisional, kopi khas Indonesia. Gitu kan. Dan memang nggak jauh-jauh dari kopi dulu, kopi dan makanan-makanan khas Indonesia, rempah-rempah. Gitu.
Memang kolonial penjajah waktu itu kan datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Iya. Dan di Probolinggo sendiri ya gula ya justru ya. Jadi komoditi yang paling dicari Iya, karena penjajah. dulu Probolinggo dirasa apa ya? Strategis. Hmm. Strategis karena apa? Karena di selatan ada Bromo. Jadi kan gunung aktif kan mengeluarkan apa namanya? Debu Iya, apa? vulkanik ya. Material vulkanik lah, Material vulkanik yang menyuburkan tanaman. Sementara nggak jauh di utara ada pelabuhan untuk logistiknya. Utara pesisir. Iya, di pelabuhan. Jadi kan emang dari dulu Probolinggo apa ya, kota yang cukup penting lah bagi Belanda. Dan apa sejak tugas terakhir di Probolinggo waktu itu ya, di kiprahnya Dr. Muhammad Saleh nih apa saja? Iya. Jadi pada saat mau lulus di Stovia, jadi Muhammad Saleh dulu itu ditugaskan langsung ditugaskan untuk menangani wabah cacar pada saat itu. Jadi kan itulah kenapa Belanda membangun sekolah dokter untuk orang Indonesia, karena emang pada saat itu SDM kesehatan Belanda belum dapat menangani wabah yang terjadi di wilayah Indonesia. Jadi dibangunlah sekolah-sekolah dan termasuk sekolah dokter Stovia. Oke, balik lagi ke Dr. Muhammad Saleh. Jadi setelah Dr. Muhammad Saleh lulus, ya langsung ditugaskan bersama beberapa temannya termasuk Gunawan Mangunkusumo untuk menangani wabah cacar yang sedang terjadi di Indonesia. Indonesia ini tepatnya lebih spesifik kemana nih? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jadi kebanyakan di Pulau Jawa. Ini juga saya juga dapat referensi dari koran Belanda zaman dulu. Jadi Dokter Saleh juga pernah menangani wabah pes di daerah Bromo, Probolinggo juga. Ya. Jadi setelah menangani wabah cacar tersebut, Dr. Muhammad Saleh ditugaskan ya, atau diangkat menjadi Government Indies Arts, yang artinya dokter Indonesia Belanda lah. Kalau kita bahasakan ke sekarang, dokter Indonesia pemerintah, dokter sipil Indonesia. Dokter sipil. Gimana ya ngomongnya? Dokter sipil. Iya, dokter sipil pemerintah Belanda. Jadi itu tanggal 11 April 1911. Jadi beliau diangkat pemerintah sebagai dokter. Jadi setelah diangkat menjadi dokter, terus beliau ditugaskan di Batavia. Sekarang tugas Jakarta. Pertama ya. Tugas pertama di Batavia. Jadi bekerja sebagai Government Indies Arts di Stadsverband. Stadsverband ini jadi wilayah administrasi di sekitar Stovia pada saat itu. Terus setelah dari Batavia, beliau dipindahkan ke Boyolali, Jawa Tengah. Iya, Boyolali Jawa Tengah. Terus dari Boyolali beliau dipindahkan lagi ke Klaten, jadi civil genezer atau dokter sipil. Jadi di Klaten ini beliau cuma 1 tahun aja, karena pada tahun yang sama 1915 beliau dipindahkan ke koloni Dale Sulawesi. Terus di Sulawesi beliau sampai 3 tahun bertugas di sana. Setelah bertugas di sana 3 tahun, beliau terus dipindahkan lagi ke apa ya? Kalau saya ngomongnya sekarang mungkin kayak Dinkesnya di Jawa Timur lah, Dinkes Provinsi Jawa Timur seperti itu. Kalau dulu namanya apa ya? Ya itu. Mungkin pakai bahasa Belanda dulu. Iya. Dinas-dinas pemerintahan. Di Inspektur DVG Jawa Timur. Jadi setelah dipindah ke Jawa Timur, beliau dipekerjakan atau ditugaskan di Jember. Pada saat itu masuknya Residen Besuki Jember. Terus setelah itu dari Jember beliau pindah lagi ke Bondowoso. Ke Bondowoso ini tetap
jabatannya sebagai civil geneser juga atau dokter sipil juga. Setelah dari Bondowoso tadi terus pindah ke Besuki, terus selanjutnya 1919 ke Lumajang, terus dipindahkan lagi di tahun yang sama ke Pasuruan. Terus pada tahun 1920 dipindahkan ke Bangil, kan makin dekat kan ke Probolinggo ya. Iya. Ke Bangil, habis itu pada tahun 1920, tepatnya 13 Agustus 1920, 1920 beliau ditugaskan di Probolinggo. Jadi 13 Agustus 1920 beliau menjadi dokter sipil di Probolinggo. Nah, pada saat itu umur beliau sudah 32 tahun. Dan itu jadi destinasi terakhir pengabdian beliau Iya, ya. nah itu habis dari situ beliau tidak pindah kemana-mana lagi. Jadi karena beliau sebagai dokter sipil itu sampai 31 Desember 1925. Jadi pada tanggal 31 Desember 1925 beliau meletakkan jabatannya sebagai dokter sipil pemerintah. Jadi beliau menjadi dokter partikuler atau dokter lepas lah istilahnya, dokter freelance kalau zaman sekarang. Freelance ya. Jadi beliau melepaskan sejak tahun 1925. Iya, 1925. Jadi beliau meletakkan jabatan dengan hormat sebagai Berarti dokter sipil selama 5 pemerintah. tahun ya di Kota Probolinggo Iya, sebagai dokter sipil Iya. pemerintah Belanda waktu itu ya. 20 masuk ke Kota Probolinggo, 25 melepas Iya, jabatannya melepas sebagai jabatannya. dokter sipil. dan beliau setelah meletakkan jabatannya sebagai dokter sipil pemerintah, beliau buka praktek sendiri di rumahnya yang sekarang jadi Museum Dr. Muhammad Saleh. Yang dulunya Jalan Laut nomor 1. Iya, Jalan Laut nomor kemudian 1. sekarang berubah nama jadi Jalan Dr. Muhammad Saleh nomor 1 Kota Probolinggo. Makanya kalau masnya ke Museum Dr. Muhammad Saleh, mungkin selain ada rumah di sebelah utara, di sebelah selatan ada bangunan lagi kan kecil ya, tempat prakteknya ya. Iya, terus ada bangunan yang ada ranjang, beberapa ranjang, terus agak ke timur itu ada kayak tempat ngambil obat, karena di situ emang tempat beliau praktek setelah jadi dokter Belanda itu. Kenapa masih bangunannya masih sama? Karena memang statusnya cagar budaya, dan cagar budaya karena kalau sudah statusnya cagar budaya emang tidak boleh berubah bentuk. Jadi walaupun direnovasi pun bentuknya harus sama seperti itu. Dan pengetahuan saya semakin bertambah ketika pertama kali saya berkunjung ke museum itu, dan idola saya Dr. Muhammad Saleh ini pun semakin bertambah ketika saya masuk pertama kali di ruang belakang. Di ruang belakang persis di samping tempat makan beliau. Itu kan ada loteng ya. Iya, loteng. Ternyata selain mengobati masyarakat umum, Dr. Muhammad Saleh pun secara diam-diam juga mengobati para pejuang waktu itu yang terluka. Jadi disimpan di atas loteng waktu itu. Iya. Untuk menghindari inspeksi pemerintah ini ya, inspeksi Belanda. Jadi kan setelah setelah jadi dokter lepas ya, bukan dokter pemerintah lagi, beliau kan emang sudah bebas lah dari jabatan pemerintah ya, walaupun bebas cuma kan pada saat itu Belanda tetap ketat kan ya, akan tetap mengawasi. Iya, tetap mengawasi. Terus dari sumber lain yaitu tadi di bagian belakang itu kan di atasnya kan kayak ada tempat buat naik kan, ada kayak lubang yang ditutup. Betul, gitu kan. Jadi dulu menurut sumber itu untuk merawat orang-orang Hindia Belanda atau orang-orang Probolinggo lah, orang-orang Indonesia. Jadi masyarakat yang secara resmi boleh berobat itu bakal ditempatkan di bawah ruangannya lantai 1 ya. Lantai 1. Sementara orang-orang yang secara kalau dari kacamata Belanda nggak boleh berobat, itu di loteng itu tadi. Jadi termasuk mungkin persepsi saya ya, menyembunyikan tentara-tentara pejuang pada waktu itu juga yang terluka. Jadi saya sempat merasakan suasana kemerdekaan, perang awal kemerdekaan pada waktu itu, ketika
saya melihat pintunya kecil kayak Iya. di loteng, kalau ke Iya, Jawa iya, di iya, loteng iya. ya, Loteng, kalau entah ah. dari yang lain nyebutin apa nggak tahu. Memang kan struktur bangunan Belanda dulu kan lantai 1 cuma tinggi, Iya. ya kan, besar-besar. Jadi karena bangunannya tinggi, kemudian lotengnya itu dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian masyarakat-masyarakat yang dalam tanda kutip dibilang kelas 3 tadi itu ya Iya. oleh Belanda, dan juga mengobati para pejuang-pejuang kemerdekaan yang terluka. Dan di lokasi itu saya ngerasa ini ya, mengalami, jadi bilang bukan mistis ya, Iya. apa ya, perut ini rasanya mual gitu. Belum makan apa gimana? Nah, kalau kalau bilang belum sarapan nih, saya Iya. justru sarapan ya. Iya. Karena kebiasaan saya tuh setiap jam-jam 9 atau jam 10 justru sarapan ringan loh. Dan saya ke lokasi pada waktu itu kira-kira pukul 10 pagi. Di sebelah itu kan ada ini ya, warung. Iya, warung. Kita nyempatkan ngopi Ngopi. sebentar sambil melihat mendalami suasananya gitu kan. Lalu ketikalah tiba sekitar pukul 10.30, saya dan beserta rombongan gitu waktu itu kan sempat izin ke petugas resepsionis di depan. Lalu banyak bercerita tentang perjalanan Dr. Saleh, lalu anak-anak beliau 11 anak gitu kan. Lalu kita semua rombongan diarahkan ke ruang tengah kamar beliau, lalu samping belakang itu ada dapur plus tempat makan jamuan beliau. Lalu di sebelahnya ini ada loteng, dan di situ saya mengalami hal-hal mual tadi. Mual, beneran mual. Entah kenapa waktu itu petugasnya, kita bilang petugas apa ya kalau museum? Guide-nya bilang, Mas ngerasa mual ya? Iya. Boleh keluar dulu nggak apa-apa. Ya di luar nalar ya. Itu saya memutuskan untuk keluar sebentar, sejenak untuk mengambil udara segar kan, sebelum memutuskan untuk balik lagi. Dan di sana kemudian saya banyak bercerita, banyak bertanya dengan guide-nya. Ada 11 anak beliau yang berprofesi sebagai dokter, kalau nggak salah ada 4 waktu itu. Yang pertama Profesor Dr. Muhammad Abdurrahman Saleh ya, Abdurrahman Saleh, yang sekarang statusnya sudah pahlawan nasional. Dan diganjar dengan Marsikal Muda TNI Anumerta. Ya. Karena jasanya di apa itu Angkatan Udara, karena memang beliau sejak masih muda memang ikut apa ya kalau sekarang itu ya, organisasi yang terkait kedirgantaraan, Aero Club. Dari sejak sebelum bertugas sebagai tentara, beliau memang sudah berkecimpung di Aero Club itu yang. Setelah itu saya kembali lagi bertanya lebih dalam lagi tentang silsilah keluarga beliau. Dan beliau ini mempersunting Naima ya, binti Daeng. Jadi beliau ketemunya itu waktu sekolah di Sofia. Iya, jadi ketemunya emang di Batavia, ketemu dengan Emma Naima. Gimana ceritanya awal romantikanya beliau ketika ketemu dengan kita panggilnya Nyai atau Emma itu udah kayak Nona apa ya? Atau ibu? Kayak Daeng gitu Emma. Oh, justru Daeng koreksi kalau salah. Kalau nggak salah Daeng ini adalah suku Makassar ya? Iya, dari Makassar emang. Oh, dan Dr. Muhammad Saleh suku Jawa. Menantunya orang Belanda. Dan organisasi pertama yang beliau dirikan bersama teman-temannya bersifat nasional, tidak bersifat kedaerahan gitu kan. Kan banyak organisasi-organisasi pada waktu itu yang bersifat kedaerahan dan identitas tertentu gitu ya. Misalnya seperti Syarikat Islam, itu yang khusus Islam. Dan ini adalah benar-benar organisasi pertama yang bersifat nasional. Bisa dibilang kan balik lagi ke Budi Utomo ya. Dr. Muhammad Saleh sendiri nggak cuma di Budi Utomo terlibat dalam keorganisasian. Jadi selain Budi Utomo ini kan istilahnya di pionirnya adalah Dr. Sutomo. Jadi setelah dari Budi Utomo, Dr. Sutomo membuat satu perkumpulan lagi. Jadi Dr. Sutomo pulang dari sekolahnya di Belanda, beliau membentuk
perkumpulan, yaitu namanya studi klub. Studi club. Iya, studi klub. Jadi itu perkumpulan yang terutama ingin mengumpulkan kaum terpelajar Indonesia. Jadi untuk apa ya? Untuk tujuan akhirnya adalah rakyat Indonesia. Karena kan pada saat itu yang jadi fokus kan gimana tertindasnya masyarakat kita kan oleh penjajahan Belanda. Jadi beliau mendirikan studi klub dan Dr. Muhammad Saleh juga terlibat di organisasi di dalamnya. Terus setelah studi klub pun masih ada lagi yang namanya Persatuan Bangsa Indonesia. Yang juga iya, itu juga diprakarsai juga oleh Dr. Sutomo, dan di situ juga Dr. Muhammad Saleh juga terlibat juga. Jadi kalau nggak salah beliau jadi perwakilan di Probolinggo. Jadi setelah ada PBI, Persatuan Bangsa Indonesia, ada Parindra. Jadi setelah apa ya, dirasa kan tadi studi klub kan cuma kaum terpelajar, terus beralih ke PBI yang lebih luas, lebih umum, nggak cuma mencakup pelajar aja. Terus bikin lagi nama Parindra, iya, Partai Indonesia Raya. Nah itu juga atas prakarsa Dr. Sutomo, dan Dr. Muhammad Saleh juga terlibat di dalamnya, jadi perwakilan di Probolinggo juga. Jadi memang apa ya saya bilangnya, Dr. Sutomo dan Dr. Muhammad Saleh ini memang sohib lah ini. Jadi Dr. Sutomo ini dan sama-sama alumni Stovia. Iya, di tahun yang sama juga. Namanya pun sama-sama diabadikan di banyak jalan di kota-kota. Iya. Jadi memang satu angkatan juga kalau nggak salah di Stovia, masuknya bareng, lulusnya bareng. Terus akhirnya ketika ada pergerakan nasional, beliau juga mendukung sosok Dr. Sutomo. Jadi memang apa ya, mungkin secara umum ya, mungkin banyak yang kurang mengenal dengan Dr. Muhammad Saleh. Cuma memang beliau di belakang layar punya peran besar di organisasi yang ada. Itu banyak di ini ya, pemikiran, iya, di pergerakan. Jadi dan di rumah itu justru dengan Dr. Sutomo, Parindra Partai Indonesia Raya justru dibahas di rumah itu ya. Iya, jadi menurut sumber yang di museum memang di situ tempat berkumpulnya anak-anak muda Parindra itu di wilayah-wilayah sekitaran Probolinggo lah, di rumahnya beliau. Banyak anak-anak muda sekarang itu yang kenapa nggak banyak mengenal perjuangan, kontribusinya ke Probolinggo, dan mungkin karena minimnya literasi dan lain sebagainya, banyak yang nggak mengenal kontribusinya itu apa sih buat kota Probolinggo. Dan mungkin buat anak-anak muda ini sekedar membuka literasi ya, dan informasi edukasi bahwa perjuangan itu nggak hanya mengangkat senjata, lalu meninggal di tempat gitu kan, lalu jenazahnya pun dikenang di Taman Makam Pahlawan gitu. Justru pemikiran-pemikiran ini yang memberangkatkan ideologi tumbuh, memberikan semangat pejuang Indonesia, kontribusinya gitu loh buat kota Probolinggo untuk membuka literasi anak-anak muda. Iya. Jadi kan mungkin bagi kebanyakan orang berjuang itu kan lewat fisik ya. Jadi sebelum lewat fisik, lewat peperangan, terus makanya ada istilah kita perang cuma pakai bambu runcing, zaman ada istilah itu kan. Jadi memang Budi Utomo ini memang tapi logis nggak sih titik yang penting perang pakai bambu runcing itu? Secara kalau itu saya belum bisa berkomentar lebih ya. Kalau saya misalkan lihat dari jadi apa namanya, memang lahirnya Budi Utomo memang benar-benar jadi tonggak apa ya, transisi atau titik di mana Indonesia bergeser cara perjuangannya. Jadi dari perjuangan fisik mulai bergeser ke diplomasi atau politik. Jadi memang
Dr. Muhammad Saleh sangat berperan penting dalam bukan hanya di Probolinggo aja ya, karena Budi Utomo ini emang skalanya nasional. Jadi Dr. Muhammad Saleh sangat berperan penting dalam perkumpulan Budi Utomo, dan juga selain secara politik beliau juga di Probolinggo sangat membantu perjuangan masyarakat Probolinggo pada saat sebelum kemerdekaan, terus agresi militer, pada saat penyerangan Belanda setelah kemerdekaan pun beliau masih berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Makanya di salah satu literatur, jadi beliau memang sembunyi-sembunyi untuk apa ya, menyuplai obat-obatan kepada pejuang. Makanya ada cerita kalau di bagian atas itu ada tempatnya pejuang dirawat, terus bagaimana beliau merawat pejuang-pejuang kita yang butuh pengobatan medis yang nggak bisa mereka dapatkan. Terus bagaimana Dr. Muhammad Saleh juga pernah menangani wabah yang ada di Probolinggo juga, wabah pes waktu itu juga. Itu apa ya, kita sebagai apalagi warga Probolinggo ya juga harus tahu kenapa sih kok namanya RSUD Dr. Muhammad Saleh. Emang siapa sih Dr. Muhammad Saleh? Mungkin secara garis besar Dr. Muhammad Saleh berjuang secara di dunia medis dan juga di dunia politik lewat Budi Utomo, lewat Parindra, lewat PBI, bahkan yang beliau juga sempat menjabat sebagai ketua PMI Probolinggo pada saat agresi militer. Jadi segitu besarnya perjuangan Dr. Muhammad Saleh untuk kemerdekaan, khususnya di wilayah Probolinggo. Menurut saya kan bukan hanya pemikiran aja, karena terlibat langsung pada perang awal kemerdekaan. Persis pecahnya agresi militer 1 dan 2. Dr. Muhammad Saleh kan juga tampil di depan waktu itu. Makanya menugaskan tenaga-tenaga medis untuk mengevakuasi tawanan-tawanan Belanda pada waktu itu. Dan kemudian juga sebagai Bapak PMI kalau nggak salah kan, sebagai ketua PMI di kota pendiri, Probolinggo, PMI di kota Probolinggo. Karena memang pada waktu itu kan sejarahnya kenapa pecah agresi militer itu kan setelah Belanda ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan justru di Probolinggo ini Dr. Muhammad Saleh perannya di situ adalah sebagai ketua PMI. Iya. Jadi karena emang beliau pada saat itu sebagai ketua PMI dan lagi pecahnya agresi militer 2. Jadi agresi militer 2 itu Belanda datang dari wilayah Python terus ke barat. Jadi mengevakuasi tawanan-tawanan itu ya. Iya, jadi beliau selain menugaskan ya, jadi beliau membuat rumah sakit darurat juga pada saat itu. Jadi karena memang beliau menjabat sebagai ketua, beliau bisa untuk membantu pergerakan atau apa ya, rakyat Indonesia dalam menghadapi agresi militer pada saat itu. Nah itu misalkan menyalurkan obat-obatan dengan sembunyi-sembunyi ke pejuang Indonesia itu gimana caranya? Jadi beliau menurut cerita anak beliau yang terakhir Suhartini. Iya, jadi sebenarnya cerita itu banyak dari anak bungsu beliau. Iya, jadi kalau dari literatur memang yang bisa saya temui juga dari beliau, dari Suhartini ini, Ibu Suhartini. Jadi beliau apa ya, menugaskan para apa ya, delman dari daerah Bromo sana untuk datang ke rumahnya di Dr. Muhammad Saleh. Tapi si delman ini nggak ngomong kalau butuh obat, tapi beliau apa ya, berlagak seperti orang biasa mau berobat. Tapi si delman ini sudah apa ya, sudah di briefing kalau dia tahu ada kode-kode kalau beliau butuh obat. Jadi setelah si delman ini datang dan memberikan beberapa kode kalau beliau akan mengirimkan obat, Dr. Saleh
memberikan obatnya, dan baru si delman akan mendistribusikan ke pejuang-pejuang yang ada di sekitar wilayah Probolinggo gitu. Jadi sembunyi-sembunyi. Dr. Muhammad Saleh dengan diam-diamnya itu sempat tertangkap nggak sih? Iya, jadi menurut cerita ya Ibu Suhartini tadi juga, jadi beliau sempat tertangkap juga karena memang kan apalagi zaman dulu kan pasti ada namanya mata-mata atau orang-orang yang sebagai mungkin sebagai informan lah gitu. Lingkaran dalam iya, lingkaran dalam rumahnya atau keluarganya atau teman-temannya seperti itu yang melaporkan ke pihak pemerintah Belanda, terus akhirnya sempat ditangkap, namun beliau berhasil bebas karena memang beliau seorang dokter dan beliau menegaskan kalau kode etik dokter memang kita harus mengobati orang yang sedang membutuhkan. Jadi beliau tidak sempat dipenjara, namun hanya ditahan, kalau nggak salah cuma 1 hari, terus beliau dibebaskan. Baik Sobat Suaka, sungguh banyak pengetahuan yang kita dapat dari Bang Rizky tentang kiprah perjalanan Dr. Muhammad Saleh, dan kita sudah banyak tahu ya gimana perjalanan beliau, bahkan di rumah pribadinya pun yang dulu ada di Jalan Laut nomor 1 yang kini berubah menjadi Jalan Dr. Muhammad Saleh nomor 1 ada menjadi saksi ketika itu tempat berkumpulnya pergerakan ya, berkumpulnya kaum-kaum intelektual dari berbagai kalangan, dari berbagai etnis, baik itu intelektual, pejuang, dan alumni-alumni Stovia juga berkumpul di sana ya. Iya, pernah. Untuk membicarakan tentang bangsa, perjuangan kemerdekaan, strategi-strategi peperangan, sehingga kemudian rumah inilah yang kemudian sampai saat ini dinamakan sebagai Rumah Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Bang Rizky, mungkin kita akan lanjut di perbincangan selanjutnya lebih jauh tentang perjalanan beliau ya. Terutama keluarga-keluarganya ini kan belum kita sentuh ya. Soalnya masih banyak keluarga-keluarganya, ada Mas Saleh, terus ada Ali Basa Saleh yang sempat jabat jadi Menteri Kesehatan era Soekarno. Iya, terus juga jadi salah satu pencetus gerakan pramuka yang ada di Indonesia juga. Dari putra-putri beliau. Iya, dari putra-putri beliau. Kan ada disampaikan buat Sobat Suaka tentang semangat perjuangan beliau. Oh ya. Jadi dari saya mungkin khususnya bagi warga Probolinggo, generasi-generasi muda yang sekarang, dari cerita Dr. Saleh mungkin kita bisa mengambil kalau memang bagaimana pentingnya pendidikan ya. Apalagi bahkan di masa lalu yang kita berjuang melawan Belanda pun pendidikan itu sudah penting dari masa lalu. Jadi ketika kita sudah mempunyai pendidikan yang cukup baik, itu akan nambah semangat gitu ya. Jadi itu akan meningkatkan kualitas diri kita gitu. Jadi entah itu di dalam hal pekerjaan, entah itu di dalam hal kehidupan dan lain-lain, pendidikan itu sangat penting. Makanya kalau kita lihat dari Dr. Saleh, beliau sekolah di ILS zaman dulu, terus jadi dokter, terus akhirnya dapat istri juga yang sama-sama dari keluarga yang terpandang juga. Terus dengan pendidikan yang tinggi itu, beliau kan pasti menurunkan kepada putra-putrinya. Dan itu juga bisa dilihat dari putra-putri beliau yang memang banyak yang bekerja di bidang kesehatan, terus di tentara juga. Selain itu juga ada salah satu anak beliau yang pada saat itu sebagai jawatan kereta api juga di era Soekarno. Jadi menurut saya cerita dari Dr. Saleh itu menunjukkan ya ini bukti nyata pentingnya pendidikan, entah itu di masa lalu, entah itu di masa sekarang. Justru semakin banyak mengetahui perjuangan beliau, kira-kira setuju nggak kalau misalkan Dr. Muhammad Saleh diproklamirkan sebagai tokoh pahlawan nasional? Kalau saya sangat setuju ya, sebagai apalagi saya orang baru ya di Probolinggo, baru beberapa tahun di sini,
tapi saya sudah melakukan pencarian terhadap data-data terkait dengan Dr. Muhammad Saleh, dan menurut saya sangat layak. Dari riwayat hidup beliau sangat layak untuk dijadikan pahlawan. Baik Sobat Suaka, terima kasih untuk podcast kita kali ini. Semangat berjuang dari segi apapun, pemikiran, pergerakan, dan sebagainya di bidang apapun, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sebagainya, mengisi kemerdekaan, melanjutkan perjuangan dari para pendahulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.